Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Selasa, tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah atau tanggal 24 September 2019. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husin Alatas, kali ini bersama juga Angga Aminuddin. Kita mengambil tema tafsir jihad. Ya, alhamdulillah Ustadz Husin dan Mas Angga sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz Husin. Assalamualaikum Kang Angga. Baik, kita dengar dulu atau kita baca dulu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, mari kita mulai dengarkan acara Dialog Pagi dengan tema Tafsir Jihad bersama Ustadz Husin Alatas dan Kang Angga Aminuddin. Sebagai pengantar kami persilakan Kang Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Yohan ahwat yang dirahmati Allah SWT, saya Husin Alatas yang dimuliakan oleh Allah dan juga Mas Krisna yang disayang oleh Allah, dan juga seluruh kru yang sekarang bertugas, ada Atep, ada Muhammad Fahri ya di meja operator. Pak Ustadz, terkait dengan tadi Mas Nisa sudah menyampaikan bahwa kita akan membahas tafsir jihad. Jadi ada dua isu sebenarnya yang kita angkat. Pertama, ketika pekan lalu muncul berita di beberapa surat kabar dan juga media nasional bahwa materi tentang perang di satu mata pelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam rencananya bahasanya sih akan direvisi, tapi respon masyarakat adalah direvisi itu kan sesuatu yang mungkin negatif ya, akan dihilangkan, akan dihapus. Baru sekitar 2 hari yang lalu juga ada keterangan lagi dari Menteri Agama bahwa memang akan direvisi dengan pemahaman yang lebih kompleks. Jadi sejarah itu tidak hanya mengenai perang. Jadi mungkin perang-perang itu akan lebih dikurangi, nah, bahasanya seperti itu. Nah, selama ini dilihat bahwa penyebaran agama Islam itu dengan pedang, munculnya dengan kata jihad, gitu ya. Akhirnya ada anggapan dan juga penilaian dari orang-orang yang memang anti-Islam dan non-Islam yang melihat bahwa Islam disebarkan dengan perang, dengan makna jihad, gitu ya. Jihad itu memerangi orang-orang kafir. Apalagi dalam ayat Al-Quran mereka sampai mengutip ayat Al-Quran gitu. Jahidul kufar wal munafik waglud alaihim. Sudah jahidul kufar ada kata waglud alaihim di akhirnya. Walaupun tafsirnya sebenarnya mereka belum paham gitu ya. Nah, kami ingin diajari lagi gitu Pak Ustadz. Sebenarnya tafsir jihad yang sebenarnya itu, karena kan sudah pemahamannya ini udah banyak digunakan oleh kepentingan beberapa kelompok gitu ya. Ada riwayat-riwayat juga yang memang kurang pas gitu ketika ingin kita pahami. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ketika hari ini Pak Ustadz, dan juga mulai sebenarnya kemarin ya, 23, 24, mulai aksi, mahasiswa mulai turun, mahasiswa garda terdepan gitu ya. Setelah beberapa bulan kemarin mereka tiarap dulu istilahnya di era pemilihan umum, sekarang mereka muncul. Apalagi hari ini puncaknya katanya Pak Ustadz. Lalu dengan adanya rencana untuk mahasiswa itu turun, istilahnya demo, menyuarakan kebenaran,
dari beberapa kalangan malah muncul seruan-seruan juga bahwa demonstrasi itu sesuatu yang tidak dibenarkan, melawan menentang penguasa gitu ya, itu tidak boleh, demo itu sesuatu yang zalim, bahkan dikatakan seperti itu. Sementara ada atsar atau keterangan yang mengatakan afdalul jihad qaulul haq gitu ya, afdal jihad itu mengatakan sesuatu yang benar kepada penguasa yang zalim. Nah, ada dua isu yang berangkat dari pemahaman jihad. Bagaimana nih Pak Ustadz kita belajar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma saddid alsinatana wa'asimna ya Rabbana minaz zallat wahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ila nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa ba'du ikhwan akhwat. Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, begitu pula ikhwan di studio yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Angga, Ustadz Muhammad Krisna, dan kru yang bersama kita, Atep dan rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya dengan membawa petunjuk, membawa kebenaran yang tidak sama sekali bercampur dengan kebatilan. Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala amat jelas dan terang benderang. Tapi sayang kaum muslimin sebagian besar telah meninggalkan kitab Allah, menggantikannya dengan yang lain. Sebagaimana umat Yahudi meninggalkan Taurat menggantikannya dengan Talmud, begitu pula umat Nasrani meninggalkan ajaran Al-Masih yang sebenarnya menggantikannya dengan doktrin-doktrin, fatwa-fatwa yang keluar dari Paulus. Dan kita semua tahu bahwa Paulus hidup pada masa Al-Masih tapi tidak beriman kepadanya, bahkan termasuk yang menentang para pengikutnya. Begitu Al-Masih meninggal dunia, dia mengklaim dirinya telah dibaptis, telah bertaubat, kemudian mulai menyebarkan ajarannya, tapi ajarannya ternyata bertentangan banyak dengan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam. Al-Masih mengajak kepada ajaran tauhid, tapi para pengikut Paulus justru meninggalkan ajaran tauhid. Mereka mulai melahirkan doktrin-doktrin yang terang-terangan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam. Jadi pengalaman umat terdahulu terjadi pada kita. Akhirnya kita banyak salah faham dalam memahami berbagai macam persoalan dalam Islam, diantaranya yang berhubungan dengan jihad. Apabila kita mengumpulkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad dan perang dalam Islam, kita temukan bahwasannya tidak pernah Allah mengizinkan, memerintahkan kita untuk berperang demi memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Allah tidak pernah mengizinkan kita berperang untuk berbuat aniaya terhadap sesama manusia dengan alasan berbeda agama. Peperangan diizinkan oleh Allah dalam langkah untuk melindungi diri, melakukan perbaikan, dan menciptakan keamanan. Nah, kita bisa langsung mendengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan sama-sama dalam suratul Hajj pada ayat 39. Ini merupakan ayat pertama yang mengizinkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata dan berperang. Dengan latar belakang sebelumnya mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka diusir, mereka juga harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah keluarga mereka karena penganiayaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin.
Maka pada ayat 39 dari suratul Hajj Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi secara aniaya. Jadi mereka diperangi dalam keadaan teraniaya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong dan memenangkan mereka. Siapa yang dianiaya ini? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Mereka-mereka yang diusir, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka tanpa dasar kebenaran, bukan karena membunuh, bukan karena berbuat kezaliman, tapi diusir hanya karena mengatakan Tuhan kami Allah. Di dosa mereka hanya mengatakan Tuhan kami Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menahan, tidak membendung kekuatan-kekuatan yang zalim dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan yang benar. Kezaliman dibiarkan tanpa ada yang menjegal, tanpa ada yang merintangi, tanpa ada yang menghentikan, apa yang akan terjadi? Lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Coba lihat. Niscaya rumah-rumah yang dipergunakan untuk beribadah bagi orang yang mensucikan diri mereka, atau gereja-gereja tempat ibadahnya umat Nasrani, atau tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, begitu pula masjid-masjid, niscaya akan dihancurkan. Padahal di sana banyak disebutkan nama Allah. Jadi kita lihat, ketika Allah mengizinkan untuk berperang demi melindungi apa? Orang-orang yang beribadah agar mereka tidak terganggu di tempat-tempat ibadah mereka yang mensucikan diri, yang berada di gereja, yang berada di tempat peribadahan orang Yahudinya, begitu pula yang berada di masjid-masjid. Ini ayat pertama yang memberikan izin untuk berperang dalam rangka melindungi apa? Keamanan mereka-mereka yang menjalani agama mereka walaupun berbeda agama dengan kita. Jadi bagaimana mungkin apa? Orang menuduh Islam membolehkan kita memerangi orang yang berbeda agama demi memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ini tidak dibenarkan dalam agama, walaupun kita mengakui para penguasa sebahagian dari mereka dengan alasan untuk menyebarkan agama, dengan alasan berjihad pernah melakukan pemaksaan terhadap orang-orang yang tidak beriman untuk masuk ke dalam Islam dengan kekerasan, seperti yang dilakukan ketika Bani Umayyah masuk menuju mana? Menuju Cordoba, Andalusia. Sebagaimana masuknya dengan kekerasan, akhirnya apa? Mereka juga terusir dengan kekerasan. Karena bukan masuk dengan dakwah membawa Islam dengan cara yang benar, tapi dengan kekerasan mereka masuk. Akhirnya mereka juga terusir dengan kekerasan. Jadi kita akui bahwasannya pernah pada masa tertentu penguasa-penguasa dengan mengatasnamakan Islam, mengajak orang berjihad untuk apa? Untuk menguasai daerah-daerah yang menjanjikan bagi mereka, kemudian mereka paksakan penduduknya untuk masuk ke dalam Islam. Ini menjadi fobia bagi bangsa Barat, apalagi terjadi kebetulan di wilayah mereka, di wilayah Andalusia, itu wilayah Spanyol saat ini. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama, di tengah-tengah kita saat ini pun ada sebagian ulama, mereka memberikan fatwa menganjurkan orang untuk berjihad, untuk merebut daerah-daerah yang bukan Islam, dengan alasan untuk mendapatkan ghanimah dan juga apa? Untuk mendapatkan sabaya wanita-wanita mereka. Ini kan wal'iyadzubillah fatwa tanpa dasar kebenaran, padahal Quran tidak mengizinkan hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin berjihad untuk memerangi kezaliman juga demi melindungi rumah-rumah ibadah.
Setelah itu, wala yansurannallahu may yansuruhu. Allah akan membela orang-orang yang berjuang untuk membela kebenaran, untuk membela agama Allah dengan tulus. Tapi kalau orang yang mengatasnamakan agama Allah tidak mendapatkan janji dari Allah. Karena Allah mengatakan intan surullah yansurkum. Kalau kalian bekerja berjuang untuk Allah, Allah akan membela kalian. Tapi kalau mengatasnamakan agama, ini merupakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, siapa mereka-mereka ini yang menjadi kekuatan yang Allah gerakkan? Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakat. Itu mereka-mereka apabila kami berikan kekuasaan di muka bumi, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka mengajak kepada kebenaran, kebaikan yang bersifat universal, mencegah dari berbagai macam kemungkaran, kejahatan yang diingkari oleh setiap manusia. Walillahi aqibatul umur, pada akhirnya ya, semuanya akan kembali kepada Allah. Kemenangan juga ditentukan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membela mereka-mereka orang yang beriman dan bertakwa, mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 39 hingga ayat 41 ini ya, menerangkan kepada kita ya, dari mulai pertama kali jihad diizinkan. Karena sebelumnya orang Islam menuntut, memohon pada Allah agar diizinkan berjihad. Allah katakan, kufu aidiakum, tahan tangan kalian, belum tiba saatnya. Sampai tiba saatnya, setelah hijrah, kaum muslimin memiliki kekuatan, baru diizinkan pada saat itu untuk menghadapi mereka-mereka yang pernah berbuat aniaya terhadap dirinya. Nah, untuk menegaskan kembali apa yang ditegaskan pada ayat tadi, kita buka ayat 190 suratul Baqarah. Ayat 190 suratul Baqarah. Nah, kita lihat Mas Angga. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, dan berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya pertama-tama yang mesti kita perhatikan dan kita lakukan, kita betul-betul menempatkan langkah kita, perjuangan kita di jalan Allah. Bukan untuk melakukan ekspansi, bukan untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam dengan berbuat kezaliman, tidak. Tapi berperanglah kalian di jalan Allah, atau perangilah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan orang yang tidak memerangi kalian, kalian perangi mereka, walaupun agamanya berbeda. Jadi yang diperangi adalah orang yang memerangi kita. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Semua agama, semua bangsa yakin membenarkan orang yang memerangi dirinya. Betul tidak? Dalam rangka melindungi dirinya, melindungi juga keluarga dan masyarakatnya, juga bangsa dan negaranya. Ini merupakan hal yang disepakati. Cuma sayang, orang-orang di luar Islam, mereka tidak mendapatkan penjelasan mengenai hal ini. Ditambah lagi sebagian orang Islam ini membawakan ayat sepotong-sepotong. Contohnya, ayat berikutnya. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuh mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Kalau dipisahkan dari ayat sebelumnya, kesannya apa? Tiap orang Islam berjumpa dengan orang-orang apa? Bunuh. Yang tidak beriman, bunuh mereka. Padahal ini ayat berhubungan dengan ayat sebelumnya. Mesti berhadapan dengan orang yang memerangi kalian, bunuh mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Masa kita berhadapan dengan musuh merangkul mereka? Kemudian, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Sebagaimana dulu mereka mengusir kalian, keluarkan mereka juga dari tempat-tempat ya, di mana mereka mengusir kalian. Ini kan keadilan. Mereka mendiami, menguasai wilayah kita, kita usir mereka kembali. Sebagaimana yang mereka lakukan. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah jauh lebih dahsyat dari pembunuhan. Fitnah di sini bukan berarti adu domba. Karena bahasa Arab ya, mengartikan fitnah di sini adalah untuk apa? Untuk makna yang berbeda dengan apa yang kita fahami.
Kalau makna yang kita fahami itu adu domba, dalam bahasa Arab namanya namimah. Ya. Kalau fitnah itu ya adalah apa? Memaksakan orang untuk keluar dari agamanya dengan siksaan penindasan, atau membujuk orang keluar dari agamanya dengan tawaran harta dan lain sebagainya. Itu namanya fitnah. Seperti firman Allah dalam suratul Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ayat ini berhubungan dengan mereka-mereka ashabul ukhdud, yaitu raja ya, yang berkuasa, yang menyiksa orang-orang yang beriman. Siapa-siapa yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya, mereka dilemparkan ke dalam parit yang penuh dengan api. Allah sebutkan mereka yang melakukan penganiayaan, penyiksaan terhadap orang yang beriman agar keluar dari agama mereka, tidak bertaubat, Allah sediakan bagi mereka api neraka jahanam dan azabul hariq. Nah, kalau fitnah terjadi kita berdiam, ini betul-betul akan menghancurkan apa? Menghancurkan umat kita. Oleh karena itu Allah terangkan, kematian itu mengerikan, tapi fitnah ya, menindas menganiaya orang untuk keluar dari agamanya dengan ancaman yang bermacam-macam lebih dahsyat dari kematian itu sendiri. Wal fitnatu asyaddu minal qatli wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Dan jangan kalian perangi mereka di Masjid Al-Haram dan sekitarnya kecuali kalau mereka memerangi kalian di sana. Kemudian fa in qataluukum faqtuluhum, kalau mereka perangi kalian di Masjidil Haram, kalian diizinkan untuk memerangi mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Bagaimana kalau mereka menghentikan? Fa in intahu, kalau mereka berhenti ya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai fitnah, penganiayaan, ancaman terhadap orang yang beriman berhenti. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan ad-din betul-betul menjadi apa? Menjadi milik Allah. Artinya apa? Ad-din menjadi milik Allah artinya setiap orang bisa menjalani agamanya dengan baik, dakwah juga bisa disampaikan tanpa takut ancaman, seorang yang mendengarkan dakwah juga bisa mendengar, kemudian memilih mana yang benar, mana yang hak. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka menghentikan fitnah, penyiksaan, penganiayaan, ancaman terhadap orang yang beriman, fala udwana illa 'alal zalimin. Ini tegas sekali. Tidak dibolehkan kita menyerang, mengganggu kecuali orang yang zalim. Fala udwana illa 'alal zalimin. Jelas dari sini? Artinya Islam tidak mengizinkan orang untuk melampaui batas. Kalau kita diganggu, kita boleh menghukum sesuai dengan perbuatannya. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kita diperangi, kita boleh mengangkat senjata memerangi mereka. Tapi memerangi orang yang tidak bersalah, yang hidup damai bersama kita, karena perbedaan agama dan kita ingin memasukkan mereka, ini bukan jihad. Ini namanya apa? Ini namanya wal iyadzu billah, perbuatan zalim yang tidak dibenarkan oleh Allah. Nah, sekarang kita pindah ke salah satu tujuan yang lain dalam peperangan. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Ayat 75 dari surah Al-Imran. Ini menjelaskan salah satu tujuan perang dalam Islam. Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Demi membantu kalangan tertindas dari pria, wanita, dan anak-anak. Yang berkata, yang berdoa, wahai Allah, keluarkan kami dari kota yang penduduknya berbuat kezaliman, dan kirimkanlah penolong untuk kami dan pelindung ya Allah. Jeritan, ratapan orang yang teraniaya, memohon pada Allah agar Allah menolong menyelamatkan mereka. Kita kaum muslimin kalau menyaksikan satu kaum dianiaya, kita tidak dapat berdiam. Kalau kita mampu, kita wajib untuk apa? Memerangi mereka yang berbuat kezaliman hingga keadaan kembali dalam keadaan penuh keharmonian dan keadilan. Bagaimana kalau yang dizalimi orang di luar Islam? Katakan,
Orang di luar Islam dizalimi dan dianiaya. Mereka mohon pertolongan kepada kita. Kita wajib tak menolong mereka? Wajib menolong mereka. Karena Islam menentang kezaliman. Oleh karena itu lihat, pada masa perjanjian Hudaybiyah disepakati kaum musyrikin yang ingin bersekutu bersama Rasul, ya, silahkan. Yang ingin bersekutu bersama kaum musyrikin di Mekah silahkan. Sebahagian kaum musyrikin tidak percaya kepada kaum Quraisy di Mekah. Mereka lebih percaya pada Rasulullah SAW yang menjanjikan kedamaian, keselamatan, keadilan, tidak menindas, tidak mengeksploitir mereka. Subhanallah, setelah perjanjian dibuat, tidak boleh saling mengganggu, tahu-tahu kaum musyrikin ternyata mengganggu sekutu Rasulullah dari kaum musyrikin. Ini yang membuat Nabi langsung mengumumkan perang terhadap penduduk Mekah hingga akhirnya Mekah diambil alih oleh kaum muslimin. Sebab utamanya karena pelanggaran kaum Quraisy yang mengganggu sekutu Nabi kita dari kaum musyrikin, bukan orang Islam. Yang dianiaya bukan orang Islam. Yang menganiaya kaum musyrikin yang melanggar perjanjian. Tidak boleh mengganggu sekutu kaum muslimin kan? Jadi kita lihat bagaimana Islam betul-betul menerangkan kepada kita bahwa perang itu hanya dibolehkan ya, untuk menangkal kezaliman, untuk melindungi diri, untuk menciptakan stabilitas dan keamanan. Di antara perang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh para pemimpin, ya, fatwanya diputuskan oleh pemimpin, ya, kemudian dilakukan oleh kaum muslimin pada saat apa? Pada saat dua kelompok Islam berperang. Dua kelompok berperang. Yang satu berbuat kezaliman. Yang satu berbuat kezaliman terhadap yang lain. Maka umat Islam wajib untuk mengingatkan, menghentikan orang-orang yang zalim. Sampai kembali kepada apa? Sampai kembali kepada keadilan. Kalau mereka menolak, maka umat Islam ini ya, yang punya kemampuan diharuskan untuk memerangi mereka sampai menghentikan mereka berbuat aniaya. Dalilnya dalam Al-Quran mana? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau dua kelompok kaum muslimin berperang, wajib atas kita untuk mendamaikan di antara mereka. Kalau yang satu berbuat aniaya, berbuat kezaliman, tidak mau menghentikan kezalimannya, maka perangi mereka sampai mereka kembali kepada hukum Allah. Begitu mereka tunduk pada hukum Allah, damaikan di antara mereka dengan yang adil. Yang berbuat kezaliman disuruh mengganti rugi pada orang-orang yang teraniaya. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsitu, berbuat adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat keadilan. Nah, seharusnya dunia Islam waktu menyaksikan Saudi Arabia Emirat menyerang Yaman, seharusnya menghentikan perbuatan mereka. Tapi Saudi berhasil menutup mulut kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin Islam dengan uang mereka. Akhirnya kezaliman terjadi depan mata mereka. Tidak heran kalau rahmat Allah diangkat, azab turun. Fitnah di antara umat Islam berkecamuk karena umat Islam bukan lagi berjuang di jalan Allah, berpihak kepada kelompok dan golongan, dikuasai oleh sentimen dan asabiyah. Ini akibatnya. Jadi kalau di negara kita dua kelompok Islam berperang, kita wajib menghentikan, mendamaikan. Kalau yang satu berbuat zalim tidak mau menghentikan, kita harus ramai-ramai untuk apa? Menghadang mereka. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca suratul Baqarah, baca surat Al-Anfal, baca surat Taubah, ya, baca surat yang bermacam-macam yang memerintahkan perang, perhatikan bahwa semua perintah tersebut punya latar belakang. Begitu juga firman Allah dalam surat Tahrim. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ayat ini dalam surat Tahrim sebetulnya berhubungan dengan masa-masa perang. Pada saat itu Nabi berhadapan dengan orang Yahudinya yang memerangi mereka, berhadapan dengan sekutu dari kaum musyrikin, berhadapan dengan orang munafik dari dalam. Jadi Nabi sampai akhir hidupnya mendapatkan rongrongan dari mereka. Maka Allah katakan, wahai Nabi,
Berjihadlah kalian menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam ini, dan bersikap keras terhadap mereka. Jangan bersikap lembut. Kalau kita bersikap lembut menghadapi orang yang mengangkat senjata memerangi kita, ya berarti kita apa? Menunjukkan sikap tunduk dan takut. Mereka semakin menjadi-jadi. Jadi ayat ini jangan ditafsirkan dari konteks apa? Konteks keadaan yang dialami oleh Nabi pada saat tersebut, dan harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Begitu juga firman Allah, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ayat ini ditafsirkan, diterjemahkan dengan terjemahan yang mengerikan. Kalau kita baca terjemahannya apa? Bunuhlah orang musyrikin seluruhnya, sebagaimana mereka juga memerangi kalian seluruhnya. Aneh nggak? Iya. Ini ayat seolah-olah mengharuskan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik seluruhnya. Padahal ayat ini tidak begitu maknanya. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik. Kaffah di sini bukan keterangan bagi orang musyriknya, tapi keterangan bagi kaum musliminnya. Artinya bersatulah secara kafah kalian memerangi orang musyrik, sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian. Jangan umat Islamnya pecah belah. Jangan umat Islamnya berselisih, sedangkan mereka bersatu. Yang membuat orang Yahudi menang menghadapi bangsa Arab, karena bangsa Arabnya pecah, orang Yahudinya bersatu. Jadi ayat ini menerangkan pada kita untuk kemenangan. Perangilah mereka secara kafah, bukan orang musyrik semuanya harus dibunuh, bukan. Tapi perangi ya, orang musyrik secara kafah, bersatu, jangan berselisih sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian. Ayat ini juga turun dalam situasi peperangan. Jadi semua ayat yang memerintahkan kita memerangi orang-orang kafir, itu bukan kita yang memulai. Bukan kita yang mendahului mereka dengan kezaliman, tapi ini merupakan tindakan untuk melindungi diri, untuk menangkal kezaliman, membela orang-orang yang lemah dan teraniaya. Perang bersama orang Yahudi di Madinah karena pengkhianatan mereka. Bani Nadir mau membunuh Rasulullah, Bani Qainuqa melakukan perbuatan yang menodai kehormatan kaum muslimin. Begitu pula Bani Quraidah bersekutu dengan orang-orang musyrik. Yahudi Khaybar pun bersatu bersama mereka. Jadi ketika Rasulullah memerangi mereka dalam rangka untuk melindungi kaum muslimin, untuk menegakkan keadilan. Begitu pula ketika berhadapan dengan kaum musyrikin di Mekah. Adapun berkaitan dengan pasukan yang dikirim ke perbatasan Romawi, karena mereka yang mendahului mengganggu kaum muslimin. Tapi ketika, perhatikan, pada masa sahabat Nabi kita, ketika kaum muslimin berperang bersama pasukan Romawi, masyarakat pribumi yang beragama non-Islam, beragama Nasrani, mereka lebih suka bernaung di bawah naungan kaum muslimin daripada bernaung di bawah naungan Romawi. Kenapa? Karena pajak yang diambil, penganiayaan terhadap mereka. Oleh karena itu ketika kaum muslimin berperang bersama pasukan Romawi melakukan penyerangan, langsung jizyah, pajak yang diambil dikembalikan kepada penduduk. Kami tidak mampu melindungi kalian karena suasana perang, ya. Jadi kami kembalikan apa yang pernah kalian berikan. Mereka mengatakan kami tidak akan tarik kembali dan kami akan ikut berjuang bersama kalian. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, Islam itu bukan berperang untuk melakukan invasi, untuk merebut harta satu kaum, atau untuk menawan wanita-wanita mereka dijadikan sebagai budak. Ini bukan tujuan Islam. Islam sebagai rahmat bagi al-alamin. Islam selalu betul-betul kalau mengambil dari satu kaum, dia akan memberikan yang lebih baik bagi mereka. Mengambil upeti, dia akan berikan perlindungan, keamanan, menjaga hak-hak mereka. Tapi sayang, sungguh sayang, Al-Quran ditinggalkan, digantikan dengan riwayat yang tidak menentu, akhirnya menimbulkan horor, menimbulkan ketakutan dan fobia. Fobia terhadap Islam. Nah kalau kita bicara mengenai jihad dalam Islam, kata jihad apa sih asalnya? Sungguh-sungguh. Jihad ya, itu merupakan. Mohon sebelumnya, kalau dalam Al-Quran jihad yang bermakna kital, itu persentasenya lebih banyak atau dengan yang makna lain? Jadi kalau kita perhatikan sama-sama dalam Al-Quran, wajahidu fi sabilillah, itu kata jihad di sini ya menunjukkan arti yang banyak sebetulnya. Terkadang untuk arti peperangan, terkadang untuk apa? Untuk
menegakkan kebenaran, keadilan. Terkadang ya, arti jihad ya bukan untuk tujuan perang. Karena jihad dalam Islam itu artinya amat luas. Contohnya, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini merupakan perdagangan yang menguntungkan, itu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah, dengan harta bukan hanya membiayai orang yang berperang. Karena masa peperangan itu bukan setiap waktu. Masa peperangan hanya pada saat umat Islam diganggu, dianiaya, untuk menghentikan kezaliman, melindungi orang yang tertindas. Lalu di luar waktu itu, berjihad dengan harta kita untuk membiayai orang-orang yang menuntut ilmu. Untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Berjihad untuk membuka lembaga-lembaga pendidikan agar mencerahkan mereka, mengenal tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Itu semua merupakan jihad. Kemudian menggali sumur di daerah-daerah yang kering untuk membantu orang-orang yang itu merupakan jihad. Betul enggak? Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, kata jihad dalam bahasa Arab itu diambil dari kata apa? Dari akar kata al-jahdu atau al-juhdu, dua. Al-jahdu sama al-juhdu. Apa arti al-jahdu? Al-jahdu itu merupakan keletihan, kelelahan. Sedangkan al-juhdu usaha. Setiap usaha yang berat pasti akan apa? Ya, akan melahirkan keletihan, kelelahan ya. Nah, kata jahada yujahidu itu merupakan usaha perjuangan dalam seluruh arena kehidupan. Seorang dokter jihadnya apa? Bagaimana mengabdi, melayani manusia, ya, memberikan pengobatan bagi mereka-mereka yang sakit, ya, membebaskan mereka-mereka yang tidak mampu. Itu merupakan jihad dokter. Jihad para ulama. Jihad para ulama, mereka menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu mereka, memberikan peringatan kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli ta'ifatin, falaula nafara min kulli ummatin apa? Ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Maksudnya apa? Hendaknya disiapkan satu kelompok, ya, dari orang-orang yang beriman ini yang mempersiapkan diri menuntut ilmu agar mereka nanti kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Jangan semuanya berperang di medan perang, tapi ada pembagian tugas. Ada yang menuntut ilmu, ya. Ada yang belajar dalam bidang medis, ada yang belajar dalam bidang ekonomi, ada yang belajar dalam bidang sains. Ini perjuangan yang harus betul-betul diisi dan ditutupi. Nah, kalau perjuangan hanya perang saja, pada masa damai apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita perhatikan, hampir semua orang ini yang belajar kedokteran, yang belajar juga dalam bidang ekonomi, bidang sosial, terlibat dalam apa? Pembicaraan yang seharusnya mereka tidak bicarakan. Masalah-masalah ritual yang bukan bahagia mereka, mereka ikut terlibat. Akhirnya terjadi konflik di antara mereka. Padahal seharusnya dokter fokus dalam apa? Dalam bidangnya, ahli ekonomi dalam bidangnya, melakukan betul-betul usaha untuk dapat mengembangkan bangsa mereka, negara mereka sesuai dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagai contoh, wanita. Wanita datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, kami bersedekah, kaum pria juga bersedekah. Kami sholat, kaum pria juga sholat. Tapi kami berhaji, kaum pria juga haji. Tapi kaum pria berjihad, kami tidak berjihad." Dijawab oleh Rasulullah SAW, layanan kalian, pengabdian kalian untuk membantu suami, menjaga juga anak-anaknya dengan setia, itu merupakan jihad kalian. Nah, kalau wanita juga keluar bersama-sama laki-laki berjihad, siapa yang akan merawat anak? Ya. Siapa yang akan betul-betul menjalankan tugas-tugas yang tidak kalah pentingnya dengan peperangan di luar? Jadi ada pembahagian tugas. Jadi sebetulnya jihad ini mencakup seluruh aspek dan arena kehidupan. Setiap orang masing-masing dengan potensinya. Seorang dokter yang mengabdi berjuang di jalan Allah tidak kalah dengan seorang yang berjuang di medan perang. Tidak kalah dengan ulama-ulama yang bagaimana? Yang berdakwah di jalan
Tapi kalau ulamanya dakwah cari uang, ya, dokternya mengabdi di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dokternya lebih mulia dari ulamanya. Cuma sayang seolah-olah jihad itu menjadi tugas apa? Tugas kelompok tertentu. Tidak. Harus ada pembahagian tugas hingga tercipta keseimbangan. Jadi kata-kata wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, begitu pula innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang yang beriman jiwa mereka, harta mereka dengan imbalan surga, mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang mampu berperang, yang memiliki potensi dalam bidang lain sesuai dengan potensinya. Dengan cara ini baru keseimbangan akan tercipta. Jadi kita harapkan betul-betul jihad itu ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan akar katanya dan penggunaannya baik dalam Al-Quran, ya, maupun dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau ada riwayat-riwayat yang menyimpang, jangankan yang sanadnya dhaif, bahkan sanadnya sahih, kalau maknanya bertentangan dengan Quran, jangan kita terima. Karena yang menjadi panduan, yang menjadi tolok ukur yang Allah berikan buat kita sebagai mizan dan furqan adalah Quran, bukan riwayat. Jadi riwayat kembalikan kepada Al-Quran. Jadi kesimpulannya Mas Angga, berkaitan dengan jihad ini seperti yang antum katakan tadi, jihad ini bukan hanya terbatas pada perang. Karena perang itu hanya pada masa-masa genting, masa-masa kita berhadapan dengan perbuatan aniaya. Tapi kehidupan kita ini betul-betul merupakan arena perjuangan yang amat berat. Bahkan kita tahu perjuangan di arena kehidupan pada masa damai tidak kalah beratnya dengan perjuangan pada saat berhadapan dengan musuh. Kalau kita berhadapan dengan musuh kemudian kita binasa, selesai. Tapi perjuangan sehari-hari di rumah kita bersama keluarga untuk menjaga mereka tetap dalam keridhaan Allah, mengembangkan potensi anak dan keluarga kita, untuk dapat memberikan sumbangsi di tengah-tengah umat, ini bukan pekerjaan mudah, apalagi saat ini. Yeah. Di tengah-tengah perkembangan medsos yang luar biasa masuk ke kamar-kamar kita, di mana kita lihat kesibukan anak-anak kita, keluarga kita pada saat ini sebagian besar tersita oleh apa? Oleh gadget. Ini sekarang perjuangan untuk menghadapi hal ini berat luar biasa. Negara-negara barat bahkan di Korea pada saat ini kita lihat bagaimana mereka berusaha untuk membendung semua ini, jangan sampai menghalangi mereka untuk dapat menjalankan tugas mereka. Sedangkan umat Islam bahkan di negara Arab, Mas Angga, bakal kaget luar biasa. Kita akan saksikan bahwa sebagian besar waktu mereka habis dalam hal ini. Sampai di Saudi Arabia, di Jeddah itu ada syari al-jawal. Jawal itu handphone. Itu di sana mereka ya di samping berbelanja juga bertukar-tukar handphone. Itu sepanjang malam penuh dengan pemuda-pemuda ya yang berganti-ganti handphone di tempat tersebut, menghabiskan waktunya bercerita di seputar gadget. Kenapa justru dunia Islam, negara Arabnya, termasuk di Indonesia, ya, kita menjadi konsumen yang begitu luar biasa dibandingkan dengan negara-negara Barat, bahkan katakan Jepang dan Koreanya yang memproduksi apa? Produsennya masih kalah dibandingkan kita konsumennya. Waktu kita habis, potensi kita juga subhanallah terbuang dengan sia-sia. Umur kita juga berlalu begitu saja. Jadi kelihatannya perjuangan dalam hal ini tidak kalah pentingnya. Bagaimana menjaga anak-anak kita, baik itu prianya, wanitanya. Jadi bukan hanya sekedar kita mempelajari agama, atau kita katakan berperang di medan perang, ini hanya merupakan lahan yang kecil dibandingkan lahan perjuangan yang lebih besar. Oleh karena itu setelah peperangan, dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini sebagian orang mengingkarinya, kami perang dari peperangan kecil menuju perang yang lebih besar. Itu perang berhadapan dengan apa? Dengan hawa nafsu. Orang kalau pergi berjihad di medan perang, tujuannya bukan untuk Allah, untuk dikatakan sebagai pemberani, sebagai pahlawan, atau untuk dunia, perjuangannya sia-sia. Betul enggak? Tapi orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya dalam kebenaran, dia selalu hidup, ini orang yang jauh lebih besar betul-betul perannya. Jadi semua gerak-geriknya baik pada masa perang, pada masa damai, ya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, betul-betul mencerminkan orang yang berjuang di jalan Allah. Dan saya rasakan Mas Angga ya, terang-terangan, kita belajar mengenai nilai Islam, pesan-pesannya, hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Quran dan Rasulnya, mudah. Yeah. Yang berat itu mengamalkannya. Jadi kalau kita bicara mengenai
sunnah Rasul, pribadi Rasul yang dermawan, janji Allah bagi orang-orang yang karim, mudah sekali. Tapi untuk menjadi orang karim tidak gampang. Kita juga sering dengar mengenai sabar dan lain sebagainya. Menjadi orang sabar juga tidak gampang. Betul tidak? Bicara mengenai ikhlas, menjadi seorang mukhlis tidak gampang. Bicara mengenai waspada terhadap fanatisme, ya, terhadap kelompok maupun golongan, gampang. Tapi untuk menjadi orang yang betul-betul lurus dan tidak fanatik, itu, nah ini jihad kita. Makanya orang berilmu akan musnah kecuali yang beramal. Betul. Yang beramal juga akan musnah kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas. Dan saya merasakan, ya, dalam perjalanan hidup saya yang paling berat, bagaimana kita mengamalkan ilmu kita. Karena sebelum para penyembah berhala ditanya, kita para ustadz, para ulama bakal dipanggil. Kalau rakyat tidak mendapatkan peringatan, penjelasan, bisa-bisa rakyat ini diberikan ampunan oleh Allah, tapi kita para ulama yang bertanggung jawab untuk menyampaikan, itu yang paling bertanggung jawab. Jadi sebetulnya kita perlu mengingatkan umat untuk berjuang, berjihad sesuai dengan potensi dan peran mereka masing-masing. Yang ustadz, seperti Mas Angga sekarang dirasir sebagai seorang mujahid, Mas Krisna juga sebagai seorang, tidak kalah dengan orang yang berjuang di mana? Di medan perang. Yang penting keikhlasan kita, manfaat yang kita berikan. Jadi kalau kita merasakan bahwa kita sedang berjuang di jalan Allah, kita merasakan pekerjaan kita ini bukan dinilai dengan materi. Oleh karena itu terang-terangan Mas Krisna, Mas Angga, saya kalau mengajar kemudian disediakan amplop untuk saya merasa terpukul luar biasa. Saya merasa saya punya dakwah itu dinilai dengan uang 1 juta, 2 juta. Makanya saya bilang kalau saya berdakwah, saya betul-betul merasa dunia ini dengan seluruh isinya, ya, tidak sebanding dengan apa yang saya harapkan. Yang saya harapkan ampunan dari Allah, keridhaannya. Sedangkan dunia semuanya fana menuju kehancuran. Jadi kalau orang bertanya, Ustaz, saya mau ngundang Ustaz, berapa sih bayarannya? Saya bilang kamu nggak mampu bayar. Karena yang saya inginkan bukan yang di tangan kamu, yang saya inginkan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya berdakwah, walaupun diberikan 5-10 juta, saya merasa saya terjatuh dari tempat yang tinggi. Terang-terangan, bukan basa-basi. Saya merasa hati ini apa? Teriris-iris. Karena apa? Karena saya merasa ini merupakan imbalan dari apa yang saya lakukan. Tapi kalau kita bekerja untuk Allah, Allah berikan kita imbalan yang lebih baik. Saya merasa setiap saya mengajar, saya berdakwah, tidak menerima sesuatu, Allah berikan dari jalan lain yang lebih mulia, yang lebih besar dari apa yang mereka berikan. Seperti yang Nabi Sulaiman katakan, apa yang Allah berikan buat saya itu lebih baik daripada apa yang kalian yang ada pada kalian. Tapi kalian merasa bangga dengan hadiah yang kalian berikan. Nah akibat ini akhirnya apa? Mereka-mereka yang kaya, mereka-mereka yang menjadi pejabat, merasa puas dengan apa yang mereka berikan buat para ustadz, para ulama. Betul nggak? Karena mereka merasa ulamanya begitu bersemangat ketika menerima pemberiannya. Tapi kalau ulama yang tidak menginginkan dunia yang di tangan mereka, waktu ditanya oleh mereka apa yang sebetulnya kita bisa berikan untuk ustadz, amalkan apa yang saya sampaikan, itu merupakan keberuntungan buat saya. Itu yang paling penting. Jadi mari bersama-sama, seperti yang tadi dianjurkan Mas Angga, bagaimana kita ini berjuang, berjihad sesuai dengan potensi yang Allah berikan untuk kita. Masing-masing pada apa? Pada posnya, pada wilayahnya, agar kita bersama-sama maju. Nah kita harapkan mudah-mudahan dari demo-demo ya yang sedang berlangsung pada saat ini bisa membuka mata para penguasa di atas untuk kembali kepada kebenaran, keadilan. Kemudian untuk menanggapi juga fatwa dari sebagian kalangan yang mengatakan bahwa demo yang merongrong pemerintah, demo yang menentang pemerintah merupakan perbuatan dosa dan ini merupakan bahagian dari bagyun dan pelakunya adalah bughah. Sebetulnya yang memberikan fatwa ini bukan memberikan fatwa dengan tulus. Karena afiliasi mereka kepada apa? Kepada pemerintahan kerajaan Saudi Arabia. Yang tidak menginginkan rakyatnya membuka mata mereka, mengkritisi perbuatan para penguasa yang menguasai sumber-sumber kekayaan alam yang mereka hambur-hamburkan di meja judi, di tempat kesenangan, sedangkan rakyatnya hidup dalam penderitaan. Hampir 70% rakyat Saudi tidak punya rumah. Yang heran, mereka mengatakan bahwasannya memberontak menentang pemerintahan yang sah hukumnya haram. Tapi pada waktu yang sama mereka membela Muawiyah yang memberontak terhadap khalifah yang sah, yang dipilih oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian ketika Muawiyah berkuasa, kemudian dia wafat digantikan oleh Yazid, lalu mereka mengecam orang yang menentang Yazid. Padahal Yazid seorang pemabuk, seorang penzina, seorang yang melakukan perbuatan kotor, yang menentangnya mereka katakan bahwasannya apa? Mereka orang-orang dari kalangan Bughah. Jadi kan mereka menggunakan standar ganda. Yang menentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, yang memberontak dikatakan perbuatan mereka benar. Kemudian begitu katakan mereka memberontak terhadap Yazid yang jelas-jelasan bobrok perbuatannya dikatakan Bughah. Ya. Nah sekarang juga kita lihat bagaimana yang melakukan demo dengan tujuan untuk mengingatkan kesalahan para pemimpin yang mengkritisi perbuatan mereka, tapi dengan syarat tanpa melakukan teror, melakukan kerusakan, mereka anggap juga Bughah. Ini kelihatannya mereka menempatkan fatwa ini seenak hati mereka. Kenapa? Karena sepanjang zaman mereka saya jumpai selalu berpihak pada yang berkuasa. Selalu bernaung di bawah naungan penguasa. Mereka bukan berpihak pada kebenaran secara objektif. Kita tidak berpihak kepada rakyat secara buta, tidak berpihak kepada penguasa secara buta, yang benar-benar, yang salah-salah. Kalau yang salah pemimpin, ya salahkan. Kalau yang salah rakyat, salahkan. Dan lakukan perbaikan. Kita bukan ingin menciptakan kerusuhan, melakukan teror, tapi ingin melakukan perbaikan. Oleh karena itu para demonstran jangan merusak fasilitas umum. Jangan melakukan tindakan teror, jangan juga melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan apa? Yang menimbulkan luka atau kematian bagi orang-orang yang menegakkan hukum, bagi polisinya maupun TNI. Tapi kalau sampai polisi melakukan tindakan kekerasan, melakukan penembakan terhadap rakyat, kalau sampai rakyat berbalik membalas, jangan salahkan mereka. Jadi hadza bilaka, perbuatan zalim ini akhirnya mengundang perbuatan zalim. Nah terjadi lagi kerusuhan seperti yang terjadi pada era Soeharto tahun 98. Nah kita tidak menginginkan hal ini. Kita ingin polisi, tentara berpihak pada kebenaran, dan harus diingat, pemerintah hanya beberapa orang, sedangkan rakyat jumlahnya begitu besar. Kalau mereka berpihak pada rakyat, berpihak pada kebenaran, niscaya juga di saat mereka menghadapi ancaman, rakyat akan berpihak pada mereka. TNI di saat berhadapan dengan ancaman, kalau berpihak pada rakyat, rakyat akan berpihak pada mereka. Begitu pula kepolisian. Dan harus diingat, polisi pada saat dia bertugas menggunakan pakaian polisi sebagai polisi di rumah sipil, istrinya, anaknya sipil. Kalau mereka berbuat kekejaman, bisa terjadi juga pada keluarga mereka. Jadi mereka harus ingat, mereka sebagai polisi maupun TNI di saat mereka bertugas. Di luar itu mereka merupakan rakyat sipil. Oleh karena itu jangan mau diperalat melayani sekelompok tertentu, akhirnya bermusuh-musuhan dengan sesama rakyat, menghancurkan bangsa dan negara. Jadi kita ingin pemerintah memperbaiki diri mereka, memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Dan kita lihat saat ini sudah mulai memanas. Kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga bangsa negeri kita. Dan hujan sudah lama tidak turun, padahal biasa sudah lama turun ya. Ini menandakan bahwa apa? Allah mengajukan protes. Alam juga protes terhadap perbuatan-perbuatan kezaliman yang selama ini kita lakukan. Wallahu a'lam. Nah Pak Ustadz, kalau melihat sejarah dari politik negeri ini ya, tadi kaitan dengan jihad, kata jihad juga digunakan untuk revolusi. Jihad revolusi itu tepat nggak Ustadz? Jadi sebetulnya begini ya, kalau seandainya proses demokrasi, ya, kita gunakan bahasa demokrasi lah ya, tidak berjalan, bahkan ditunggangi, rakyat dianiaya, rakyat dizalimi, kemudian ya, yang bertugas untuk apa? Untuk meluruskan tidak berfungsi, malah ikut berpihak pada kebengkokan, mau tidak mau apa? Mau tidak mau bakal membuat rakyat ini apa? Melakukan tindakan. Kalau DPR nggak berjalan, lahir DPR jalanan. Kalau pengadilan tidak berjalan, bakal lahir pengadilan jalanan. Kalau aparat keamanan tidak menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, malah sebaliknya melakukan kerusakan, maka rakyat akan melakukan tindakan-tindakan ya, dari pihak mereka yang bisa saja kadang-kadang melampaui batas. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu saya ingin betul-betul aparat kepolisian, TNI-nya berpikir secara bijak, tidak menembakkan peluru, tidak melakukan perbuatan aniaya yang bisa membuat api yang kecil menjadi apa? Menjadi besar. Dan jangan mereka mau diperintahkan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Akhirnya apa? Yang di barisan depan mereka, yang terpukul mereka, teraniaya mereka, yang diuntungkan siapa? Jadi jangan pernah mau menjadi anjing-anjing penjaga.
tapi jadilah pahlawan-pahlawan, mujahid-mujahid yang membela bangsa dan negara, menjaga stabilitasnya. Jangan sampai akhirnya apa? Negara kita yang merdeka, negara kita yang besar ini bakal terkotak-kotak, terpecah-pecah, di mana-mana terjadi api perpecahan, akhirnya masing-masing menuntut apa? Di saat kita lemah, masing-masing menuntut memisahkan diri dari NKRI. Ini mesti kita waspadai betul-betul. Jadi walaupun kita berdemo, tapi tetap para demonstran harus menjaga akhlak mereka. Kemudian juga aparat TNI-nya, aparat kepolisiannya melihat dengan jernih, berpihak pada kebenaran, menghukum orang-orang yang berbuat kezaliman. Karena di tengah-tengah demo ini pasti ada orang-orang yang menyusup, yang berusaha melakukan kerusakan. Mereka harus dihentikan. Dan ulama-ulama jangan mau menjadi apa? Jangan mau waliyadzubillah menjadi corong bagi kezaliman. Jangan ulama-ulama mau menjadi alat ya, dibeli dengan harga yang murah, menjual kehormatan mereka. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan bisa terjadi perbaikan secara menyeluruh dan mudah-mudahan Rasil dalam hal ini bisa berperan meluruskan kebengkokan. Memperbaiki kesalahan dan memberikan pencerahan bagi umat apa yang mesti dilakukan dan tidak terlibat dalam kezaliman atau berpihak pada penguasa karena mengharapkan pemberian mereka, atau berpihak kepada rakyat secara membuta hingga membela kesalahan mereka, tapi selalu berperan meluruskan, memperbaiki dan mengajak umat untuk betul-betul bangkit dalam membela kebenaran, keadilan bagi bangsa dan negara kita. Dan tadi perannya tadi itu upaya mengerahkan sekuat tenaga ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi makna jihad. Jadi arti jihad itu diambil dari kata al-juhdu sama al-jahdu. Jadi badlul juhdi, mencurahkan semua kemampuan kita, wa tahammulil jahdi, sama kita menanggung derita. Sabar dalam menanggung derita. Jadi badlul juhdi wa tahammulul jahdi, mencurahkan usaha kita semaksimal kemampuan kita, wa tahammulul jahdi, dan kita bersabar dalam menanggung derita perjuangan kita. Itulah jihad. Kita juga harus sabar, Atep ya, Fahri di Rasil harus sabar dan siap menanggung semua. Baik, paham. Terima kasih Ustaz Husein atas. Kang Angga, mudah-mudahan kita dapat berpikir jernih dan yang demo-demo mudah-mudahan tidak ada kerusakan ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih Ustaz Husein, Kang Angga. Kita akan jumpa lagi pada dialog pagi Selasa depan. Saya Muhammad Krishna, Atep dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.